Perkenalkan, kami dari kelompok 29 RPL. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertemakan software engineering. Sebelumnya, nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Adi Setiawan. Kemudian yang kedua, Bagus Satrianto. Kemudian yang ketiga, Rizal Zulkarnain. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu software engineering. Jadi software engineering itu dikutip dari Wikipedia. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah bidang profesi yang mendalami tentang cara pembuatan, pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen kualitas software. Menurut IEE, Computer Science Software Engineering adalah penerapan pada teknologi dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin atas perangkat lunak yang dibuat. Kemudian ada beberapa fungsi dari software engineering. Yang pertama, menerapkan dan merancang untuk pengembangan pada sebuah bidang software. Kemudian yang kedua, pengembangan software misalnya RUP, XP, Scrum, Agile, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu pendekatan teknologi yang sistematis, disiplin, dan terstruktur. Kemudian yang keempat, software engineering tak hanya dibutuhkan pada saat terjadi kesalahan sebuah pengoperasian semata, akan tetapi lebih ke bagaimana dia bekerja untuk keperluan dari penggunaannya atau end user. Kemudian yang kelima, dapat mengembangkan perangkat lunak penggunanya. Kemudian yang keenam, untuk mengembangkan perangkat lunak yang sudah ada menjadi lebih bagus lagi. Kemudian yang ketujuh, dapat menciptakan perangkat lunak yang user-friendly dan ramah. Kemudian yang ke-8, agar mengintegrasikan sebuah perangkat lunak dengan menggunakan alat mekanikal yang sudah ada sehingga bisa menjadi lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, dapat membantu untuk melakukan perawatan dan maintenance pada perangkat lunak yang sudah ada. Elemen software engineering. Dalam prosesnya, software engineering memiliki 3 elemen penting yang menjadi kunci kesuksesan, yaitu metode, peralatan, prosedur. Metode, elemen pertama yaitu metode. Ada beberapa serangkaian tugas yang harus dilakukan seperti proses perencanaan dan estimasi proyek, analisis tentang kebutuhan software dan sistem, melakukan desain struktur data, arsitektur program akan dibuat, prosedur algoritma yang dipakai, coding program, testing program, pemeliharaan program. 2. Peralatan. Peralatan software engineering memiliki fungsi untuk memberikan dukungan untuk metode. Contohnya, CASE, yaitu software yang memiliki fungsi untuk menggabungkan antara software, hardware, dan database. Software engineering untuk bisa menghasilkan software engineering yang baik. Database software engineering adalah suatu struktur data yang isinya mengenai informasi penting tentang analisis program, desain program, kode program, dan testing program. CAD, Computer Aided Design, CAI, Computer Aided Engineering, CAM, Computer Aided Manufacturing. 3. Prosedur. Dalam prosedur, software engineering terdiri dari pengurutan metode yang digunakan, dokumen, formulir, dan laporan yang diperlukan, kontrol kualitas software, melakukan koordinasi perubahan pada software. Di Nggak muncul. model pengembangan software engineering. Proses pengembangan perangkat lunak. Software development process adalah penerapan struktur pada pengembangan software yang memiliki tujuan sebagai panduan untuk mensukseskan dalam pengembangan software dengan melewati beberapa tahapan tertentu. Dalam proses pengembangannya, terdapat beberapa paradigma model pengembangan sistem yang bisa digunakan diantaranya sebagai berikut. Waterfall, model sequential linear atau lebih dikenal dengan model waterfall. Model ini sudah ada paling lama jika dibandingkan model lain dan pengguna
paling banyak. Prototype. Model prototype merupakan evolusi dari waterfall. Prosesnya lebih simpel dan cocok untuk diterapkan saat ini. Hanya ada 3 alur kerja dalam model prototype ini, yaitu mendengar dari kebutuhan konsumen, build prototype, dan mockup, presentasi kepada konsumen. Ketiga, model Rapid Application Development (RAD). Rapid Application Development adalah model pengembangan perangkat lunak linear yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari saja. Model RAD ini mengadaptasi kecepatan tinggi dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. 4. Incremental. Incremental merupakan kombinasi dari beberapa elemen waterfall yang diaplikasikan secara berulang dengan model prototype. Elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan sistem yang dibutuhkan oleh konsumen. Spiral. Kekurangan dari sistem spiral ini adalah membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.